Pertama saya laki-laki ya, seorang suami harus bisa membimbing. Ya membimbing itu kan gak harus kamu harus ikutin saya gini ya. Nah, Yogi, Iya. kira-kira setelah menikah itu Iya. punya kenangan enak sama kenangan gak enak nggak? Punya pasti ya. Punya, Nah pasti. itu gimana? Bisa nggak dikasih Diceritakan. sedikitnya? Diceritain dah. Banyak boleh, tapi jangan dikit, banyak aja. Oke, berarti memang harus banyak ya. Ya kalau enaknya sih tentu banyak banget ya enaknya. Banyak banget lah kalau cerita saya dengan istri saya tuh sudah pasti enak ya, mas saya sama istri saya. Dan juga enaknya juga kita menambah keluarga ya. Ke keluarga saya dengan keluarganya istri saya itu jadi jadi satu keluarga besar ya, itu enaknya. Dan juga kita kemana-mana nggak sendiri, itu enak juga itu ya. Bener-bener. Iya, kita kemana-mana ada yang nemenin, kita mau ngerjain tugas ditemenin, kita mau jalan-jalan ditemenin ya. Jadi kita nggak gabut gitu, ada teman ngobrol, ada teman curhat, ada teman cerita, itu enaknya. Sama kalau dari segi akhirat mah banyak banget ya, masalah pahala Iya, tadi benar. sudah saya ceritakan. Kalau nggak enaknya sih ya itu ya kita harus berbagi ego ya. Nah. Dia punya ego, saya punya ego. Cuman kita harus berbagi ego ya. Terutama saya laki-laki ya, seorang suami harus bisa membimbing. Ya membimbing itu kan nggak harus kamu harus ikutin saya gini ya. Cuman ya kita mendidik dari, kalau saya sih lebih mendidik melalui pengalaman ya. Seperti yang tadi saya katakan, saya lebih ngalah aja lah gitu. Saya ngalah, tunggu pengalamannya, kalau dia sudah merasakan wah ini benar, wah ini salah, baru saya masuk dikit-dikit. Nah nggak enaknya ya tadi berbagi ego, terus juga ada permasalahan dari keluarga besar kita itu tadi ya. Kan pasti keluarganya istri saya dan keluarganya saya punya visi yang berbeda ya, masalah ngurus anak, masalah rumah tangga, masalah keuangan, pasti banyak banget. Itu pasti ada permasalahan. Ya di situ nggak enaknya. Cuman ya bagaimana cara kita menggunakan skill kita tadi ya, skill kesabaran itu bisa yang nggak enak tadi bisa jadi enak. Kalau misal kan Yogi ini punya ini kan lagi kuliah ya. Ya. Lagi kuliah ini, kalau misalnya lagi ingin sama teman keluar, Ya. atau lagi pengen main, terus nggak bisa lama gitu. Iya. Nah itu gimana sih rasanya? Maksudnya gimana gitu? Kan kita punya jiwa muda itu kan Iya, pengen kayak iya, ngabisin pasti waktu dong, sama pasti. temen gitu ya. Kita pengen kayak wah aku pengen main futsal, pengen main ini, pengen nongkrong dan sebagainya. Itu gimana sih? Ya itulah pernikahan itu. Kita berbagi ego sama istri kita itu. Ya saya sering sih memang saya ingin bermain sama teman ya, nongkrong bareng, ngopi bareng. Cuman ya istri saya lebih butuh saya gitu kan. Kan kalau misalnya Steve ya ngajak saya, oke. ya ngajak saya ngopi, saya nggak datang, Iya. itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kayak biasa aja lah. Cuman kalau istri saya ngajak saya kemana, saya nggak datang, seperti ada belahan jiwa yang hilang. Oke. Di situ makanya saya lebih memilih istri saya daripada teman-teman saya, walaupun dalam hati mungkin agak sedikit ada yang Menahan diri ya, ya, ganjil, ada yang pengen main tahan. nih, pengen main, cuman istri saya lebih membutuhkan daripada Steve. Gitu. Oke. Kalau apa namanya? Di tempat tinggal Yogi ini, Ya. itu kan pasti kalau nggak ada istri ya ada Yogi, kalau nggak anak ya. Ya. Nah kalau misalnya kira-kira ada perasaan kayak aduh nggak enak nih di rumah gitu misalnya, aduh nggak enak nih bosen di rumah gitu, ada nggak sih perasaan-perasaan kayak gitu? Ini atau mungkin perasaan apa, kok aku yang lebih banyak ngurus anak gitu nggak? Ya ada nggak sih rasa nggak enaknya untuk ngurus anak gitu loh? Oh. Gara-gara ngurus anak jadi bosen misalnya, Oh, atau gitu. gara-gara ngurus anak jadi kayak pengen keluar gitu loh. Itu termasuk dalam hal nggak enak atau dalam hal yang menyenangkan bagi Yogi gitu loh? Enggak, saya ngurus anak itu nggak di rumah. Oh nggak di rumah? Saya kalau ngurus anak saya ajak keluar, jalan-jalan di luar, terus saya ajak naik prosotan gitu. Jadi Jadi sama istri juga ya? Atau berdua aja? ya kalau nggak ada istri saya sendiri, kalau ada istri ya saya tetap sendiri. Iya. Oh, berarti sama anak sama Yogi sendiri gitu? Iya, main di depan rumah, jalan-jalan depan rumah gitulah ya. Itu termasuk hal yang menyenangkan atau? Oh, menyenangkan sih, soalnya kalau kita ngelihat, kita ajak main ya, kita lihat, wah itu dek ada empus, wah empus itu gitu, terus empusnya jalan, wah, itu seneng banget tadi, hati saya tuh seneng banget di situ. Oke. Berarti itu bukan hal yang bagi Yogi ini kayak hal yang tidak menyenangkan, bukan ya? Tapi Bukan, justru itu- itu hal yang mengobati diri sebagai laki-laki. Iya, mengobati diri, mengobati hati, dan mengobati capek. Oke, Ya, itu jadi hilang gitu ya? hilang capeknya lihat dia senyum, ketawa gitu, happy. Kalau yang nggak enaknya ada nggak kalau untuk ngurus anak? Ya itu sih mungkin kalau lagi bandel ya, kita harus benar-benar sabar tuh. Kadang keluar maghrib nggak mau pulang. Nggak mau pulang? Ya itu kan susah banget. Maksudnya di luar gitu? Iya, iya. Ya udah maghrib kan harus bawa pulang kan. Ya di situ saya mungkin agak sedikit apa ya?
ya harus bisa inovatif lah ya gayanya. Contohnya, ayo Dek di rumah, bosnya udah pulang ke rumah tuh, ayo ikut ke rumah yuk, ayo gitu. Padahal nggak pulang ke rumah. Padahal nggak pulang ke rumah. Dan itu di situ tuh ada senangnya, emang ada capeknya. Capeknya ya emang kayak mangkel gitu loh, wah makanya kok nggak pulang-pulang ini anaknya kok kayak gini gitu. Cuman senang sih, tetap senang. Kalau kan biasanya kan laki-laki nih ya, laki-laki itu kan pengen hiburan gitu kan. Pernah nggak sih bercandain anak, misalnya kayak aku pengen jahilin anak misalnya? Wah sering banget itu. Itu sebagai hal yang menyenangkan. Kasih contoh nggak nih? Boleh lah. Boleh lah. Gimana? Contohnya ya, contohnya sih saya suka jahil ya, bukan berniat untuk membodohi anak, cuma jahil aja. Contohnya gini ketika saya lagi di rumah, saya kan duduk di pintu kan, anak saya lewat gitu, permisi bapak gitu, dan saya bukan permicuy gitu. Iya, oh permicuy, iya permicuy, bukan permisi, iya, oh permicuy bapak gitu. itu diikuti sama anak. Iya, terus dia lewat kan, terus bilang, dek, bukan permisi dek, bukan permicuy dek, tapi permisi gitu. Oh permisi, iya, udah di situ lah. Jadi anak itu mengikuti gitu. Iya, jadi tapi terakhirnya kita lurusin lagi, iya, kan bermain sama anak kan gaya orang tua beda-beda. Kalau gaya saya sih gitu sih, jahil sama anak. Kalau habis dibercandain gitu kadang-kadang anak jahilin balik gak sih? Tiba-tiba besoknya manggilnya Yogi pacuy misalnya gitu. Enggak, dia manggil saya kadang sama kayak ibunya, sama kayak bapak saya manggil Le gitu. Oh, Le gitu. Le gitu kan, saya lagi duduk ya. Suatu waktu saya lagi duduk, dia bilang, Le gitu. Saya diem aja gitu. Le gitu. Terus Gin, istri saya bilang gitu. Kan saya Yogin manggilnya. Gin, apa anakmu tuh? Le gitu. Lo manggil aku Le kamu deh. Wah, luar biasa kamu itu. Ngikutin ini deh. Iya, ngikutin. Kadang dia juga balas jahil gitu. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kan kayaknya jadi kayak seorang ayah tuh kayak kalau misalnya pun anak masih kecil kan kayak gitu kan. Iya. Suka jahilin gitu. Nah, Iya. kalau ketika jahilin atau apa gitu, pernah nggak ngerasa kayak nggak enak aku kayaknya kalau kayak gini ke anak gitu? Nggak ada. Enggak, saya kalau sama anak out of the box gitu. Mungkin kalau saya di kampus, di luar saya diem orangnya ya. Ya nggak terlalu banyak bicara. Cuman kalau udah di rumah sama keluarga, sama orang-orang dekat, saya tuh nggak ada privasi. Jadi ya terbuka aja saya semuanya, lakukan langsung aja. Nggak ada malu lah intinya sama keluarga. Nah, kalau ini di rumah berarti sesuatu hal yang bikin senang itu banyak daripada nggak enaknya. Atau ya, gimana? Iya, kalau sebenarnya sih tergantung kita memandang ya. Mungkin kalau saya lihat realitanya mungkin imbang ya, senang sama nggak senangnya itu. Cuman saya harus bisa membuat yang nggak senang itu menjadi di bawah happy, biar saya nggak boring di rumah gitu. Kayak tadi anak saya kadang suka nakal, suka main di luar batasnya gitu kan. Saya di situ ya hati saya sih agak mangkel, cuman ya saya buat happy. Oh udah diem dulu gitu. Begitu udah selesai baru saya ajak main lagi. Berarti nggak enaknya di rumah tuh cuma dikit. Iya, ya tergantung persepsi sih. Mungkin seimbang, cuman saya mempersepsikan banyak senangnya. Oh, berarti hanya gimana kita menghadapinya gitu kan? Iya, bagaimana ya. Respon kita gimana? Ya, kalaupun nggak enak ya kita bawa happy. Kita bawa kayak tadi contohnya ceritanya Yogi tadi kan soal anak kecil tadi kan, itu yang permicuy dan lain sebagainya. Iya, itu dia. Nah, kalau misalnya nggak enaknya berarti cuman hal ini ya. Cuman hal kita ingin keluar sama teman, kita ingin ngabisin waktu sama teman tuh yang susah gitu. Apa itu itu aja atau ada lagi segi yang lain gitu? Kan Yogi kan pasti masih muda kan, pasti kan ada rasa kayak pengen ngabisin waktu di luar gitu kan? Iya, cuman ya saya memang masih muda tuh pengen banyak waktu di luar ya, belajar. Kan wajar kan maksudnya Mas juga muda gitu kan pengen nyoba segala hal dimanapun dicoba gitu, apalagi. Cuma kan saya tadi kan udah komit bahwa saya harus bisa menjadikan anak saya sebagai penghafal Quran. Makanya saya jarang keluar, juga salah satunya untuk mendidik anak saya ya, supaya bisa menghafal Quran dengan baik. Contohnya ya kalau saya di rumah kadang saya setelin murotal di rumah, main sama saya sambil setelin murotal. Nah gitu. Saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan anak saya sambil mendengarkan murotal karena tadi saya udah komit ya untuk menjadikan anak saya sebagai penghafal Quran. Tapi tetap ya kayak anak teman-teman ngajak ke sana, ngajak ini tetap maksudnya mereka Yogi ini tetap bisa membagi waktunya gitu kan ya. Bisa. Yang penting tetap datang atau apa gitu, meskipun jarang datang tapi nggak apa-apa kan. Yang penting bisa. Yang penting komunikasi kan. Komunikasi nggak lepas, kemudian silaturahminya nggak lepas gitu kan ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Berarti yang bisa aku ambil dari intinya nih, Yogi ini berkeluarga ini lebih menikmati dibanding
nggak menyenangkannya lebih dinikmati daripada rasa nggak enaknya Iya. dari diri Yogi sendiri gitu ya. Nah kalau boleh kasih ini lagi wejangan lagi nih supaya bisa gimana ini kok apa namanya anak-anak yang sok-sokan mereka pengen wah aku nikah muda nih tapi ternyata udah nikah mereka masih aja keluyuran gitu kan. Yeah. Masih aja ini maksudnya mereka kayak merasa ternyata nikah nggak enak padahal dalam diri Yogi sendiri sudah merasakan gitu kalau nikah itu lebih menyenangkan kalau kita bisa mengatur diri kita sendiri. Nah itu kalau bisa dikasih wejangan gimana sih supaya menikah itu meskipun nikah muda itu rasanya menyenangkan gitu. Oh gitu. Iya Iya. sih. Memandang persepsi nikah enak itu atau enggak itu tergantung kesadaran agama kalau saya. Iya. Ya saya bukan orang yang konsisten dalam beragama, tapi cuman saya memahami betul ya, ya bahwa agama itu mengarahkan ya sudah memberikan pelajaran, memberikan ilmu tentang menikah, bagaimana cara menghadapi permasalahan. Yaitu saya selalu bersabar ketika menghadapi masalah dan juga apapun yang saya lakukan itu bukan untuk duniawi. Cuman contoh misalnya istri saya berbuat salah sama saya, ya sudah saya harus sabar karena saya yakin kalau sabar pasti ada konsekuensinya di akhirat. Konsekuensinya adalah dapat pahala. Benar ya. Ya itu dia, saya melihat dari sisi agama supaya saya tidak terlalu membandingkan dengan dunia. Kok enak banget kamu yang ngurus anak aku enggak gitu. Kalau di dalam akhirat kan persepsi agama kan saya dapat pahala gitu loh. Enggak ada yang sia-sia semua itu ya kayak gitu. Betul. Nah di situ sih sebenarnya. Jadi intinya kita fokus kepada ini dulu istilahnya pendirian agamanya dulu Iya, nanti agama jadi itu penting. yang enaknya jadi lebih banyak daripada Iya. nggak enaknya bener ya Iya, kayak bener. gitu. Bener Oke banget oke itu. setuju sih Itu sih setuju Kayaknya- banget, itu oke. banget sih sumpah.